Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang datangnya akan selalu membawa kemuliaan. Bisa bertemu bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa adalah impian semua umat muslim. Karena di bulan Ramadan ini banyak rahmat dan ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, selamat datang di acara Ngodemas edisi bulan Ramadan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan. Sedulur KPU Banyumas, hari ini Ngodemas edisi Ramadan kedatangan narasumber yaitu Ibu Tini Hayatur Rohmah, SAG MH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya hari ini Bu? Alhamdulillah masih semangat dong. Ibu Tini ini adalah penyuluh ahli madya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hari ini Ngodemas edisi Ramadan mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Dalam kesempatan hari ini kita akan bertanya kepada beliau seputar menyambut Ramadan dan ibadah puasa. Ibu Tini, gimana? Ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi penyuluh agama di kantor Kemenak Kabupaten Banyumas? Saya itu PMTSK itu tahun 2000, sehingga terhitung sekarang saya sudah 21 tahun menjadi penyuluh agama. Alhamdulillah. Sudah lama, ya sudah lama. Sudah dapat penghargaan kemarin dari Bapak Jokowi, penghargaan 20 tahun mengabdi. Gitu. Terus untuk suka dukanya sebagai penyuluh agama apa aja ya Bu? Ya, yang pasti kalau sukanya ya kita senang bisa membimbing umat. Di penjara saya juga membimbing umat, di RRI, melalui radio, melalui televisi, juga di sekolah-sekolah, bahkan dari generasi muda, remaja, tua. Saya bisa membimbing mereka. Kalau guru kan belum tentu gitu. Nah, dukanya saya itu tidak punya kantor. Jadi kantornya di mana-mana ada gitu ya. Jadi kalau mau transit secara khusus gitu tidak ada. Juga apa waktunya, kadang-kadang saya itu harus bisa betul-betul bisa membagi waktu antara masyarakat, kerja di kantor, juga di rumah. Semuanya harus bisa seimbang gitu. Wonder Woman gitu. Untuk selanjutnya, saat ini kan kita berada di tengah era pandemi gitu. Iya, betul. Terus saya ingin menanyakan mengenai panduan menjalankan ibadah Ramadan di era pandemi ini. Kalau dari Kemenak, apakah ada semacam surat edaran atau bagaimana? Iya, surat edaran itu selalu. Karena kita itu sebagai tokoh gitu ya, tokoh di masyarakat, di mana-mana yang ditanyakan itu dari Kementerian Agama. Kita sudah pasti, sekarang apalagi kita sudah sangat bersyukur karena kita diperbolehkan lagi untuk beribadah di bulan Ramadan, taraweh dan lain sebagainya. Yang pasti kita itu, karena kita juga kebetulan dari penyuluh agama yang fungsional maupun yang non PNS, itu jadi duta 5M gitu loh. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kesehatan itu segalanya. Tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Apa artinya ibadah kalau kita tidak sehat? Dengan sehat kan kita ibadahnya jadi maksimal. Sehingga kami utamakan itu kesehatan. Menjaga protokol kesehatan. Tetap jaga 5M gitu. Terus kan tadi Ibu sampaikan bahwa saat ini kan kita ibadah tarawih diperbolehkan gitu, baik di masjid atau di musola. Kemudian untuk yang menjadi pertanyaan saya, kan kita sholat, kalau untuk sekarang kita harus menjaga jarak. Jadi istilahnya kan
seperti biasanya yang saya tahu, kalau sholat itu kan harus merapatkan shaf. Nah, sedangkan di tarawih sekarang itu harus jaga jarak gitu ya. Harus jaga jarak. Itu hukumnya gimana, Bu? Memang sih kalau kita seorang imam kalau mau ngimami sholat kan biasanya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu biminta mami sholat. Jadi rapikan barisanmu dan rapatkan. Dan di zaman Nabi juga zaman sahabat itu sampai pundak sama pundak, mata kaki sama mata kaki gitu ya. Sebetulnya kalau kita pahami juga ya, kita bisa fleksibelnya dalam arti bukan berarti kita itu harus berdesak-desakan, apalagi kondisi sekarang ini. Artinya sawu sufufakum itu rapikanlah barisan. Artinya jangan sampai satu sama lain itu yang satu di depan, satu di belakang maksudnya, tapi lurus, kondisinya lurus dan rapi. Karena kerapihan itu sebetulnya yang diprioritaskan di masa pandemi seperti ini. Dan kalau masalah sholat jaga jarak, sah-sah saja. Kan tidak membatalkan adanya sholat itu seperti itu. Bahkan zaman Nabi pun pernah ketika Nabi merasa kurang sehat gitu ya, kurang sehat, lebih baik tidak berjamaah karena takut menjadikan bahaya bagi dirinya juga bagi orang lain. Bahkan kalau seumpamanya ada yang sholat kok sendirian di belakang, ya sah saja sholatnya karena dia menganggap mungkin menjadikan bahaya gitu bagi yang lainnya atau bagi dirinya sendiri karena mungkin merasa kurang sehat dan sebagainya. Menurut saya itu biasa saja karena dalam berbagai pendapat itu ada yang mengatakan kalau sawu sufufakum itu rapikanlah, ya rapikan kan tidak harus berdesakan. Itu lihat kita harus fleksibel gitu karena apalagi kalau ini kondisinya terdesak, kita boleh saja karena dalam kondisi terdesak kita boleh saja sholat dengan menjaga jarak. Yang penting kita tetap dalam kerapihan dan meluruskan shaf gitu seperti itu. Yang penting niat sholatnya itu betul-betul dan syukur-syukur kalau sekiranya tidak sehat ya lebih baik sholat di rumah gitu kan, dikhawatirkan seperti itu karena kondisi sekarang ini. Yang berikutnya saya ingin menanyakan mengenai bagaimanakah tips sahur dan buka puasa yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah pasti ya, karena puasa kita itu berbeda dengan puasanya ahli kitab gitu ya. Kita itu akhirkanlah sahur ya, pasti sahur dengan halalan thayyiban. Halal situ yang halal juga yang baik, yang gizinya terpenuhi. Dan kenapa mengakhirkan? Karena mengakhirkan itu biar jaraknya itu lebih dekat kepada imsak kan, bekalnya lebih ini ya. Kalau terlalu gasik mungkin kan udah lapar lagi gitu ya, apalagi sementara kita harus menjalani puasa sampai nanti menjelang maghrib, takut dikhawatirkan, takut nggak kuat dan sebagainya, sehingga mengakhirkan. Dan sebaliknya kalau berbuka, menyegerakan berbuka. Kalau ahli kitab itu puasa itu tanpa sahur dan buka itu justru dilambatkan sampai menjelang sampai habis isya itu. Lah itu tidak boleh dalam Islam karena takut itu menjadikan sakit atau tersiksa menahan lapar gitu seperti itu. Jadi sunnahnya Rasulullah itu menyegerakan berbuka. Jadi berbukalah dengan yang manis. Artinya apa? Bukan manis, teh manis atau yang lainnya, tapi berbukalah dengan rutep atau kurma yang basah itu zaman Nabi, dan tamar, kurma yang kering, atau kalau tidak ada ya diawali dengan air putih. Itu maksudnya manis di situ. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, mengenai amalan-amalan apa yang perlu ditingkatkan di bulan Ramadan ini Bu? Amalan yang perlu ditingkatkan yang pasti amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kan kita banyak berderma, banyak berbagi dengan orang lain. Karena apalagi masa-masa seperti ini itu banyak sekali orang yang perlu bantuan, banyak orang yang perlu dikasihani gitu, dalam arti perlu diperhatikan. Apalagi kalau dalam ajaran Islam itu barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Itu berderma, jadi berbagi itu sangat baik. Ya, sebelum buka memberikan buka kepada orang lain, atau mungkin memberikan bahan makanan untuk sahur, ataupun bahan makanan yang lainnya gitu ya, istilahnya itu ada takjil dan lain sebagainya ya.
terus membaca Al-Quran. Karena asyamu wal Qur'anu yasfa'ani. Jadi Quran, siam, puasa dan Al-Quran itu nantinya di akhirat akan menjadi syafaat kita. Jadi itu baik sekali. Ya ditargetkan ada istilahnya one day one juice, itu bagus sekali. Saya setuju sekali seperti itu. Ya kalau perempuan mungkin tidak bisa one day one juice ya. Kalau saya sendiri itu nggak selalu one day one juice, tapi kadang-kadang malah kalau lagi sempat ya saya 2 jus atau 3 jus dan sebagainya, biar di bulan Ramadan bisa khatam Quran seperti itu ya. Terus berbuat baik, menjaga kata-kata, mungkin selama ini kita ngomong tidak bisa tidak terkontrol gitu ya, kadang-kadang sampai marah-marah pun dengan enaknya gitu ya. Nah di masa zaman puasa di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk bisa menahan diri, karena yang namanya asyam atau asaum, puasa itu diartikan al-imsak, itu menahan diri, termasuk tidak hanya menahan diri dari makan, minum atau perbuatan-perbuatan lain, termasuk kita menjaga dari perkataan yang buruk yang bisa merusak puasa kita gitu, seperti itu. Apalagi sampai sudon gitu ya, tidak hanya merusak orang lain, merusak nama baik orang lain, tapi juga sebenarnya merusak diri kita sendiri. Hati kita yang akan sakit kalau kita sudon pada orang lain. Nah, di bulan puasa ini coba kita latih untuk disiplin. Oh, saya itu harus bisa mengendalikan diri. Makna puasa harus betul-betul kita terapkan, menahan diri dari hal-hal yang buruk, dari penyakit hati gitu. Tidak hanya makan dan minum, tapi menahan dari penyakit hati gitu, seperti itu. Terus begini ya Bu, gimana? Di saat kita berpuasa kan bawaannya lemes, ngantuk. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita berpuasa 1 hari itu dari pagi sampai menjelang berbuka puasa, kita tidur terus, itu bagaimana hukumnya? Oh iya, itu mungkin berpedoman pada hadis palsu. Saya tadi juga kebetulan mendengarkan kayak YouTube, tapi ya sepintas YouTube itu dari Adi Hidayat menyampaikan, kita jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan orang yang menggunakan hadis palsu, bahwasanya tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu adalah melakukan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, membaca Al-Quran, berbuat baik dengan orang lain, tersenyum dengan orang lain pun ibadah itu, karena kita melakukan perbuatan gitu ya. Itu senyum itu juga walaupun mudah, itu kalau hati dan pikiran kita tidak matching, itu juga tidak akan terjadi senyum yang manis kan, seperti itu. Nah, kalau tidur itu bukan perbuatan, tapi itu hanya diam saja, jadi tidak merupakan suatu ibadah. Sehingga kalau berpedoman pada itu ya, banyak sekali masyarakatnya daripada ngerasani wong, lebih baik saya tidur saja, tidur seharian penuh. Lah itu jadi makruh. Puasanya itu tidak ada nilai ibadahnya. Karena apa? Karena hanya tidur saja. Apalagi kalau sampai lupa sholat, apa artinya puasa? Kalau tidak sholat, kan seperti itu. Jadi coba kita biasakan, jangan sampai membandingkan yang tidak baik. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Ya lebih baik kita itu tetap beraktivitas dan tidak ngerasani orang kayak gitu. Ya karena kita judulnya kan menahan diri di bulan suci ini, biar kita puasanya betul-betul bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik. Dari tahun ke tahun itu puasanya bisa lebih baik, bisa membawa perubahan ke yang lebih baik. Dulunya mungkin jutek, oh sekarang kok lebih sopan gitu ya. Dulunya mungkin orangnya suka coak gitu, kalau apa-apa ngomong, lah sekarang lebih bisa mengatur gitu, lebih bisa mendewasakan diri, mengontrol emosi, mendewasakan diri gitu. Bahkan sekarang malah bisa membimbing orang lain gitu loh, mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu diharapkan seperti itu. Terus kayak saya ya Bu ya, kalau pulang kerja kan terus masak buat persiapan buka puasa. Nah, saat masak ini saya mencicipi, batalkah puasa saya? Bagaimana mencicipi yang ini Bu? Puasa
mencicipi, kalau sampai ditelan itu batal. Tapi kalau kita hanya mencicipi di ujung lidah, itu hukumnya sebenarnya makruh. Makruh. Nyicipin terus dibuang. Boleh, tapi itu memang dihukumi makruh. Tidak membatalkan puasa, hanya saja nilainya itu makruh. Jadi juga tidak merusak puasa, cuman nilainya itu memang makruh ya. Niatnya memang kita lillahi ta'ala ya, cuman ya itu apa? Menurut sebagian pendapat itu hukumnya makruh, walaupun ada yang mengatakan boleh, yang penting itu hanya sekedar tul gitu ya, ya itu ya kalau bisa itu memang tidak mencicipi, tapi kadang-kadang ya kita perempuan ya kepingin cicipi, kalau suatu saat memang terpaksa harus mencicipi ya itu kita memang apa hukumnya itu hukumnya makruh gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dengan yang lainnya gitu loh, karena itu juga apa tujuannya sengaja bukan hal yang ke arah yang tidak baik gitu ya, seperti itu. Terus kan gini Bu, kita kan mau sahur nih, bangunnya kesiangan Bu. Nah posisinya kan pas sudah azan berkumandang, buru-buru kita minum air. Nah itu membatalkan puasa atau enggak? Sahkah puasa kita? Ya itu apa namanya berbagai pendapat ya gitu. Kalau seumpamanya itu memang ketidaksengajaan baru adzan ya, untuk bekal ya, untuk mengesahkan bahwasanya sahur itu memang hukumnya kan sunnah, tujuannya itu baik, karena sunnah itu kan hukumnya itu kalau dikerjakan itu pahalanya luar biasa gitu ya, sehingga sahur itu dibela-belain walaupun ngantuk itu tetap dilakukan oleh kita umat muslim gitu ya. Ya kita hanya sekedar minum, setelah itu ya sudah gitu ya, karena memang apa namanya batasannya itu sampai adzan gitu ya, kalau terpaksa itu sampai adzan subuh ya kita minum, setelah itu sudah tidak boleh apa meneruskan dengan makan dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah kan saat ini lagi gencar-gencarnya nih Bu melakukan vaksin buat seluruh masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Nah itu hukumnya apa ya Bu? Kan kalau yang dari saya tahu ini namanya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh bisa membatalkan puasa. Nah ini bagaimana penjelasan Ibu mengenai hal ini? Kalau menurut saya sih gini, memasukkan apa namanya sesuatu kalau tidak mengenai tenggorokan gitu ya, tidak mengenai tenggorokan itu karena itu juga suatu hal yang darurat gitu ya, darurat itu ya mungkin bisa dimaafkan. Itu memang berbagai pendapat disampaikan, ada yang mengatakan kalau itu nggak boleh gitu loh. Tapi kalau seumpamanya itu nggak boleh, kenapa apa namanya dilakukan di bulan Ramadan? Itu kan juga sudah persetujuan dari MUI ya. MUI saya mau melakukan apa namanya vaksin selanjutnya gitu, karena itu tidak melalui lubang ya. Kan yang dijelaskan itu apa namanya tidak boleh memasukkan barang cairan atau apapun gitu ya, barang ke lubang yang apa yang ada pada diri kita, termasuk mulut, hidung gitu ya. Apalagi kalau mulut, hidung, apa telinga itu kan kenanya ke tenggorokan gitu ya. Itu kan sudah pasti karena tenggorokan hukumnya menjadi basah tenggorokannya kan, jadi batal hukumnya itu seperti itu. Terus kalau kita berwudu Bu nih ya, saat puasa, nggak sengaja kan kadang kayak rasa-rasa tertelan, itu membatalkan puasa atau enggak Bu? Atau ya kita itu harus hati-hati, yaitu kalau gini kan, kalau kita yang makruh ya, melakukan sikat gigi itu, kalau sikat gigi itu makruh kalau di saat terik matahari, di saat panas terik gitu loh, kan lagi panas-panasnya itu kita berwudu ya hanya sekedar itu, jangan sampai gitu, kecuali itu memang di luar apa namanya setelah kita berwudu, mungkin kan apa namanya ketidaktahuan kita itu apa itu yang kita telan itu air wudu atau bukan. Yang penting tidak kesengajaan kita wudu tahu lagi berpuasa berwudu sampai kumur-kumurnya kan, padahal kan itu tidak menjadi hanya sekedar sunnah kalau kita berkumur-kumur ya. Tapi kalau dalam kondisi puasa, apalagi kondisi panas begini, yang namanya sikat gigi saja ya, sikat gigi ya itu dimakruhkan. Terus kumur-kumur setelah wudhu itu juga makruh. Lah kalau wudhu itu nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tertelan gitu loh. Kalau apa saja tertelan ya itu hukumnya batal gitu. Misalkan kata
ada selilit gitu ya, selilit ketelan, ya itu jadi batal. Kalau lagi puasa saja menelan itu jadi batal. Terus itu. Kemudian misalnya kita lagi perjalanan pulang Bu, pulang kerja sore, pas kepentok waktu azan maghrib. Nah, kita mau berbuka kan susah ya Bu ya, dan posisi masih dalam berkendara istilahnya. Itu bagaimana Bu untuk cara? Ya, kita kan sunnahnya itu menyegerakan berbuka puasa. Ya, kita itu harus antisipasi kira-kira dalam perjalanan itu kita nanti melewati maghrib atau tidak. Ya minimal kita bawa permen atau bawa apa yang bisa untuk membatalkan puasa dulu gitu. Yang penting kita itu bisa membatalkan puasa dulu, kita melakukan sunnah dari Rasulullah gitu, seperti itu. Kan biasanya di motor juga suka ada aqua gitu loh. Kemudian mana yang lebih penting antara sholat tarawih di rumah atau di masjid Bu? Nah, kalau perempuan itu sih tidak diwajibkan untuk jamaah di masjid ya. Tapi kalau laki-laki itu kan sholat berjamaah di masjid itu kan hukumnya wajib gitu ya. Nah kalau perempuan ya kondisional. Kalau sekiranya banyak mendatangkan madorot ya lebih baik di rumah. Kalau kondisi sekarang laki-laki kira-kira kondisinya kurang baik, kurang sehat, ya lebih baik di rumah. Tapi ya berjamaah itu memang lebih baik. Kalau sholat berjamaah itu karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik. Pahalanya itu sampai 27 derajat. Lebih afdal sholat jamaah karena pahalanya itu 27. Tidak bisa kalau sholat sendiri sampai berpahala seperti itu walaupun dilakukan 27 kali tidak bisa. Tapi kalau sholat berjamaah itu luar biasa. Jadi ya kalau kondisinya baik bagi laki-laki khususnya itu lebih baik di masjid. Pertama itu di masjid, keduanya mungkin di musola gitu ya. Kalau karena perintahnya itu kan di masjid. Kalau perempuan ya lihat sikon, kalau sekiranya menjadi madorot itu loh, apalagi kalau sampai pakai wangi-wangian yang berlebihan atau mungkin berdandan yang berlebihan menjadikan hal yang tidak baik, ya lebih baik sholat di rumah. Ya kalau kita ada anak-anak gitu ya, anak-anak perempuan tuh masjid penuh oleh laki-laki, ya kita yang perempuan lebih baik sholat di rumah gitu, karena memang perempuan itu tidak diwajibkan untuk di masjid gitu. Mohon maaf Ibu, ternyata waktu kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, Marhaban ya Ramadan. Sedulur KPU Banyumas, mari kita sambut Ramadan dengan gembira, dengan ceria. Karena man fariha biduhuli Ramadan, ramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang dengan gembira, dengan sukacita ataupun dengan bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, jasadnya itu akan diharamkan masuk neraka. Karena itu kita tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik, jaga imun dengan baik, kita lakukan puasa dengan baik dan kondisi yang sehat dan semangat dan beribadah di bulan Ramadan ini secara maksimal. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmatnya, berkahnya, dan menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, serta Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita atau memberikan mahfirahnya. Karena kita akan merugi. Siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi ketika Ramadan itu usai dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka di bulan-bulan yang lain pun dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu kita maksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan mahfirahnya, karena itu suatu hal yang penting ternyata. Itu aja. Terima kasih atas waktunya Bu Tini, sudah berkenan hadir dalam acara Ngodemas edisi Ramadan. Sedulur KPU Banyumas, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, comment, and share. Sedulur KPU Banyumas, sebelum kita menutup acara, mari kita baca doa.
Kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi bersama KPU Banyumas dalam edisi Ramadan di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like and subscribe ya.